Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan membahas tentang SLA. Apa itu SLA gitu ya? It stands for Simultaneous Linear Equation. Karena di sini lumayan panjang babnya gitu ya, makanya dibagi menjadi dua part gitu ya. Part pertama yakni direct atau matrix, dan nanti part yang lainnya di video pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk part pertama gitu ya, video pembelajaran ini memiliki sebenarnya hanya 4 pokok bahasan yang utama. Yang pertama itu adalah ya introduction gitu ya, karena mungkin some of you kayak kenapa sih dibilang simultaneous kayak gitu. Nah, kemudian ada Gaussian elimination. Some of you juga mungkin pernah tahu gitu ya terkait Gaussian elimination ini gitu. Nah, untuk Gaussian elimination di sini itu saya bagi menjadi dua, yakni pertama naif, yang kedua Gauss-Jordan. Kayak gitu. Kemudian ada teknik yang lain yakni LU decomposition. Kemudian ada inverse matrix gitu ya. Nah, ini kenapa saya bilang cuma 4? Karena sebenarnya yang keempat ini adalah additional aja, yakni tridiagonal matrix. Kenapa saya memutuskan untuk masukkan ke sini gitu ya, karena di bahasan ini kita akan ngomongin mostly terkait matrix. Jadi biar nanti nggak bingung gitu ya, dan insya Allah ini juga akan dipakai untuk next pembelajaran gitu. Jadi saya sisipkan di sini. Oke, kita langsung aja ke introduction to SLA gitu ya. Kalian kira-kira familiar nggak sama this kind of equation system gitu ya? Mungkin masih inget gitu ya sisa-sisa zaman kejayaan dulu di mana high school gitu ya, senior high school, apalagi yang suka aljabar gitu ya. Kalau masih ingat kan dulu misal harga penghapus gitu ya, harga penghapus sekian, harga pensil sekian, harga buku sekian, maka jumlahnya sekian. Kalau harga pensil sekian, harga ini sekian, harga ini sekian, harganya sekian. Nanti ditanyain kira-kira harga buku segini, ini segini berapa ya, kayak gitu. Itu kan dulu ya kalau kita zaman senior high school gitu. Nah, SLA di sini juga more or less sama gitu ya. Cuman lebih ke aplikasi gitu ya. Kira-kira SLA ini untuk apa sih gitu. Dan kenapa akhirnya dia masuk ke kategori metode numerik, karena kan kalau ini kan masih aljabar ya, dan dulu pasti ikutnya di mata kuliah atau mata pelajaran matematika. Nah, langsung aja gitu ya. Bentuk yang kalian lihat ini namanya adalah linear equation gitu ya, dan sometimes dia itu harus diselesaikan secara simultaneously gitu, jadi secara bersamaan. Itulah kenapa namanya SLA gitu ya, jadi nggak satu-satu gitu, tapi langsung barengan gitu. Once kita dapat X1, kita harusnya dapat X2 dan X3 kayak gitu misalnya. Nah, dalam numerical method sendiri gitu ya, ada dua cara besar atau dua teknik besar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis dari equation ini. Yang pertama adalah direct gitu ya, langsung gitu. Nah, langsung ini menggunakan matriks. Yang contohnya itu ada Gauss-Jordan yang tadi saya bilang, Gauss naif atau naif Gauss gitu ya. Kemudian Gauss-Jordan, ada inverse, ada LU decomposition gitu. Nah, yang kedua ini yang so numerical method banget, yakni iterative method. Ada yang namanya Jacobi dan Gauss-Seidel gitu. But because I think it's way too much gitu kalau semua dijadikan dalam satu video gitu ya, makanya I decided to break down into 2 videos gitu. For the first one ya, the current one itu direct gitu ya, jadi kita akan ngomongin matriks seperti yang saya bilang sebelumnya, dan yang kedua itu iteratif kayak gitu. Oke, lanjut aja gitu ya. Masih terkait dengan introduction to SLA. Mungkin most of you masih ingat gitu ya, bahwa matriks itu kan bentuknya banyak banget gitu ya. Dan mostly dalam chapter ini atau dalam pembelajaran kali ini, mohon maaf banget, padahal saya recordnya udah lumayan agak malam gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya jenis matriks di sini gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah
matriks L gitu ya. Kira-kira ini matriks apa gitu ya. Kalau mungkin tahu, ini dikatakan dengan jenis lower matrix kayak gitu. Apakah isinya selalu kayak gini? Enggak gitu ya. Jadi lower matrix itu isinya itu sebenarnya yang penting diagonal utamanya itu satu-satu gitu ya. Kemudian kayak gini. Nah, ini bisa matriks apa sih? Nama matriksnya gitu ya. L kolom L kayak gitu. Wait, saya lupa gitu ya. Ininya harusnya apa gitu. Oh ya, ini dulu baris dulu. Berarti ini L21, ini adalah L31, ini adalah L32. Jadi bentuk umumnya tuh seperti ini. Kemudian ada lower, pasti juga ada upper gitu ya. Nah, kalau upper bentuk utamanya itu adalah di bawahnya ini nolnya di bawah gitu ya. Dan matriks nggak ada keharusan matriks diagonal harus satu kan. Kalau ini kan ada gitu ya, keharusannya seperti ini bentuk utamanya gitu. Tapi kalau upper tuh enggak gitu. Dan ini jumlahnya lebih banyak yang harus diselesaikan. Kalau ini kan mungkin 3 aja gitu ya. Nah, kalau upper ini jauh lebih banyak gitu ya. Mungkin juga some of you udah paham gitu ya. Jadi misalnya ini U11, U12, U13, kemudian U22, U23 gitu ya, sama U33. Jadi lebih banyak yang dicari gitu kalau misal ngomongin matriks upper gitu ya. Dan matriks LU ini selalu jadi satu gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti pembagiannya insya Allah nanti akan lebih lanjut lagi. Kemudian yang ketiga ada matriks bentuknya seperti ini gitu ya. Ini matriks jenis apa Bu gitu ya. Ya, kira-kira matriks jenis apa? Silahkan didiskusikan. Bentuk umumnya juga seperti apa ya. Let's say ini adalah root to exercise gitu ya. Kemudian ada jenis seperti ini gitu ya. Ini juga beda lagi, kira-kira ini jenis matriks apa gitu ya. Sama gitu ya. Ini root to exercise 1, this is root to exercise 2. Nah, yang ini adalah matriks jenis apa juga gitu ya. Cuman karena ini akan saya reveal di bagian akhir, maka akan saya bilang gitu ya, ini adalah jenis matriks tridiagonal gitu ya. Taunya tridiagonal tuh kayak gimana gitu ya. Jadi selalu ada nilai di diagonal utamanya kayak gitu. Nah, terus kenapa dia dikatakan tri gitu ya? Karena di bagian bawah sama bagian atas dari tridiagonal itu ada isinya gitu ya. Nah, di sini isinya juga nggak masalah sih kalau misal ada 0. Yang penting tridiagonal utamanya dia selalu ada isinya kayak gitu. Nah, yang lainnya ini kalau tridiagonal pasti akan 0. Itu sudah ininya sih udah defaultnya gitu. Terus nanti kalau ada pertanyaan, apakah dia jenisnya selalu Allahu Akbar la haula, maaf ya. Apakah dia jenisnya selalu 4x4 gitu ya? Enggak gitu. Bisa banyak gitu, 10x10, 20x20 gitu. Ida semeter gitu ya, karena patokannya adalah yang penting diagonal utamanya ada isinya, kemudian bawah dan atasnya itu ada isinya gitu. Mau bentuknya seperti apa, ida semeter, yang penting dia bentuknya square kayak gitu. Oke, lanjut aja langsung yang ke pertama gitu ya. Gauss elimination gitu ya. Gauss elimination itu yang tadi saya bilang gitu ya, ada naif dan ada Gauss Jordan gitu. Mungkin juga some of you juga udah dapet ini di mata kuliah matematika dasar, tapi nggak apa-apa gitu ya. Tetap saya ajarkan kan, karena bagaimanapun ini part of dari metode numerik, jadi seperti itu. Yang penting prinsipnya harusnya sama sih gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk menyelesaikan SLE dalam bentuk matriks gitu ya. Misal matriks A kali matriks X sama dengan B-nya gitu ya. Nah, yang kita pengen tahu adalah ini berapa sih gitu ya. Karena misalkan kalau ini bentuknya yang tadi gitu ya, persamaan linearnya gitu ya, kemudian dia ditransform into matrix gitu ya, akan jadi matriks seperti ini. Misal ini matriks A, ini matriks X, dan ini matriks B kayak gitu kan. Nah, dalam Gauss elimination gitu ya, terutama yang naif gitu ya, ini yang saya
lingkarin itu ada dua cara. Yang ini pertama ada 2 steps gitu ya, ada forward elimination, sama yang kedua itu back substitution gitu ya. Nah, mengenai bagaimananya gitu ya, langsung aja kita ke practical exercise-nya gitu ya. Jadi misal nih gitu ya, pada sea level gitu ya, ada sebuah roket observasi. Nah, dia itu nge-record bahwa ada large raindrop gitu. Jadi ada tetesan hujan gitu ya yang dilewati sama sensornya si roket ini, itu ukurannya sekitar 6-7 mm gitu ya. Nah, dia itu jatuhnya di different rate gitu. Rate-nya berbeda gitu, si kecepatan jatuhnya si raindrop ini gitu ya. Nah, dari beberapa record gitu ya, didapatkan 3 record ini gitu ya. Misal pada detik kelima ternyata kecepatan jatuhnya tuh 106,8 gitu ya, ini cm per second gitu. Kemudian sebenarnya udah ada ya, saya tutupin sendiri ya, cm per second. Kemudian pada detik ke-8 itu segini, kemudian pada detik 12 itu segini gitu ya. Nah, jika data kecepatan turun jatuhnya raindrop ini tuh bisa diaproksimasi atau diperkirakan gitu ya sebagai fungsi polinomial gitu ya, yang memiliki fungsi utama seperti ini dalam kurun T antara 5 sampai 12 gitu ya. Coba dong cari gitu ya, yang pertama general equation-nya gitu ya, bagaimana sih bentuk equation-nya gitu ya, for raindrop rainfall gitu ya, untuk VT kayak gitu. Kemudian berapa kira-kira kecepatan jatuhnya ketika T-nya sama dengan 6 second, karena di sini kan 6 second nggak tahu ya gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini gitu ya? Ya, yang pertama kita menggunakan Gauss elimination. Kayak gitu. Bagaimana kita mentransform ini gitu ya ke dalam bentuk ini sih kayak gitu. Nah, ini gampang aja gitu ya. Berarti kita harus mengetahui bagaimana bentuk persamaannya kayak gitu. Nah, berarti kita punya persamaan pertama gitu ya, VT 5, yakni ini sebenarnya AT kuadrat ya. Ini adalah AT kuadrat ditambah BT ditambah C kayak gitu. Nah, kita kan yang nggak tahu adalah A-nya. Nah, di sini untuk memudahkan, karena kan tadi kita agree bahwa kita harus menyelesaikan dalam bentuk matriks seperti ini gitu ya, makanya kita rubah ini menjadi si A, B, C, ini kita rubah menjadi X1, X2, dan X3. Kalau kalian mau merubah menggunakan nama apapun gitu ya, it depends on you gitu ya, it doesn't matter as long as you understand how to solve it, how this method works kayak gitu. Jadi di sini gitu ya, ya udah masukin aja T-nya sama 5 gitu ya. Jadi 25 let's say X1 ditambah 5X2 gitu ya, ditambah X3, kita nggak tahu X-nya berapa gitu ya. Ini misal seperti ini. Kemudian V8, ini jadi kayak gini, saya balik aja. Jadi V5-nya kan jelas ya, ini ya, berarti 106,8. Jadi harusnya di sini adalah sama dengan 106,8. Berarti kalau untuk V8 gitu ya, berarti dia ada 64X1 ditambah 8X2 ditambah X3 sama dengan 177,2 gitu ya. Kemudian untuk V12 juga berarti 144X1 ditambah 8X2 ditambah 12X2 gitu ya, ditambah X3 gitu sama dengan 279,2. Nah, kan udah clear ya, kita punya sistem persamaannya. Jadi kita harus tahu dulu sistem persamaannya, baru kita transform menjadi bentuk matriks AX sama dengan B gitu ya. Berarti A-nya di sini adalah 25, 51, 64, 81, 144, 12, 1, X1, X2, X3 gitu ya. Di sini 106,8, kemudian 177,2, kemudian 279,2 kayak gini kan. Nah, ini adalah bentuk dari matriks A kali X sama dengan B kayak gini kan. Nah, kita untuk menyelesaikan ke dalam Gaussian berarti kita transform gitu ya, bentuknya menjadi seperti ini. Kita treat mereka
menjadi satu matriks besar gitu ya. Berarti 25, 51, 6, 4, 8, 1, 1, 4, 4, 12, 1. Di sini 106,8, 177,2, 279,2 kayak gitu. Ingat steps yang pertama itu adalah forward elimination gitu ya. Bagaimana kita mengeliminasinya? Mungkin kalian masih ingat dengan yang namanya pivot gitu ya. Jadi kita harus memilih titik ajuan gitu. Karena apa? Karena titik acuan gitu ya. Karena nanti bentuk akhir dari Gauss elimination ini naif gitu ya. Naif Gauss ini itu adalah dalam bentuk matriks upper gitu ya. Matriks upper, masih ingat kan tadi bentuknya matriks upper gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Berarti kita membutuhkan harus menjadikan si matriks ini gitu ya. Bentuknya itu mau nggak mau itu di bawahnya ini harus ada nolnya gitu ya. Berarti kita harus menghilangkan nilai ini, kita harus menghilangkan nilai ini, dan kita harus menghilangkan nilai ini. Bahwa but how gitu ya. Nah, caranya adalah kita pakai pivot gitu ya. Berarti ini dibagi ini, kemudian ini dibagi ini gitu ya. Forward elimination gitu ya. Jadi oh ya, saya sarankan gitu ya untuk mata kuliah ini, karena kita kemarin sudah sedikit belajar terkait error gitu ya. Kalau bisa dikurang-kurangin menggunakan kalkulator atau perhitungan yang dia menghasilkan koma. Jadi saya sarankan gitu ya, I suggest you to have like two line monitor kalkulator gitu ya. Jadi nanti kalkulatornya itu keluarannya adalah pecahan, karena kalau pecahan itu kita menghindari yang namanya error pembulatan kayak gitu. Karena kalau menulis panjang itu kan takes time banget gitu ya. Jadi bisa seperti itu gitu ya. Nah, dari sini gitu ya kita udah ambil gitu untuk let's say ini adalah row pertama, ini adalah row kedua, dan ini adalah row ketiga. Pertama kita akan mengeliminasi row kedua gitu ya, mengeliminasi ini gitu, row ini gitu. Bagaimana caranya? Berarti kita mengambil pivot ini gitu ya. Berarti pivotnya, pilih pivot, berarti 64/25 dikalikan row 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk forwardnya gitu berarti R2 dikurangi 64/25 gitu ya kali row 1 gitu ya. Nanti kalian coba gitu ya hasilnya seperti apa gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang oke gitu ya, nanti saya akan kasih hasil akhir saya gitu ya. Nanti kalian bisa bandingkan sama gitu ya, sama dengan ini, sama dengan untuk menghilangkan row ketiga gitu ya. Berarti menghilangkan row ketiga itu berarti adalah row ketiga dikurangi 144 dibagi 25 kali row pertama gitu ya. Ya, nanti bentuknya gimana setelah setelah menghasilkan pivot yang pertama gitu ya. Nanti harusnya bentuknya itu seperti ini gitu ya. Karena ini kan tetap ya 25, 51, 106,8 kayak gitu ya. Jadi rumusannya itu cuma ini doang kok gitu ya. Kemudian nah ini setelah tadi gitu ya, kalian udah ngambil pivot, kemudian dikalikan dengan R1 gitu ya. Baru hasilnya itu dikurangkan ke R2. Hasilnya itu harusnya 0 minus 24/5 minus 39/25 minus 12025 dibagi 125. Ini hasil dari ini gitu ya, harusnya ini gitu. Kemudian hasil dari row ketiga gitu ya, eliminasi yang ketiga itu adalah 0 minus 84/5 minus 119/25. Nah ini karena dia nggak ini gitu ya, jadi nilainya masih ini, jadi minus 335,968 kayak gitu. Nah masalahnya adalah karena untuk mendapatkan bentuk seperti ini, jadi mau nggak mau kita harus mengeliminasi yang ini. Caranya sama gitu ya. Kalau kita pengen mengeliminasi ini, berarti kita menggunakan ini sebagai pivot. Cuman pivotnya udah bukan lagi ini gitu ya, tapi pivotnya tetap ke atasnya kayak gitu ya. Jadi di let's say row 2 ini row 3 gitu ya. Berarti untuk menghilangkan itu adalah tinggal R3 yang baru gitu ya, dikurangin ini tuh minus 84/5 gitu ya, dibagi minus 24/5 kayak gitu, dikalikan R2. Karena apa? Karena kalau kita pivotnya ini ya berarti ini sebagai
pengalinya kayak gitu. Sebenarnya gampang aja gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Nah, nanti kalau kalian udah selesai harusnya bentuk akhirnya itu seperti ini gitu ya. Ini tetap 2551, kemudian ini 106,8, kemudian ini 0 gitu ya. Ini tetap karena tidak ada berubah gitu dan udah sesuai dengan matriks upper yang diminta gitu ya. Per 125. Nah, di sini bedanya karena ini tadi dikurangkan gitu ya. Jadinya di sini 0, di sini 0 gitu. Ini nilainya adalah 7 per 10 kemudian ini 19 per 25. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini gitu ya, kita balikkan lagi dia ke dalam bentuk matriks seperti ini gitu ya. Jadi dari sini gitu ya, ini tinggal aja dipecah lagi, dikembalikan lagi ke bentuk semula kayak gitu ya. Ini adalah 2551, kemudian 0 minus 24 per 5 minus 39 per 25, kemudian 0, 0, 7 per 10, x1, x2, x3, kemudian ini nilainya adalah 106,8 minus 10, 12,025 per 125, kemudian 19 per 25. Nah, baru gitu ya kalau udah dapet bentuk matriks seperti ini gitu ya, matriks upper gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah back substitution gitu. Maksudnya back substitution apa? Disubstitusikan kembali. Kan kalau ini gitu ya, dikembalikan ke dalam bentuk persamaan gitu ya. Karena namanya back gitu berarti kita dari bawah gitu ya. Kita dari bawah gitu ya, karena udah pasti kelihatan ini 0 gitu ya, ini 0 berarti di sini tinggal 7 per 10 x3 sama dengan 19 per 25. Udah deh ketahuan x3 nya sama dengan berapa kayak gitu. It's quite easy gitu ya. Baru nanti kalau udah ketemu x3 nya, nanti x2 ketemu, nanti x1 ketemu gitu. Dan saran saya gitu ya, kalau bisa selalu menggunakan hasil pecahan gitu, kalau bisa gitu ya. Nah, nanti kalau emang nggak bisa banget gitu ya, baru menggunakan desimal kayak gitu. Oke, ini adalah exercise. Kalau tadi root to exercise, kalian mencoba menebak kira-kira itu jenis matriks apa. Ini adalah exercise yang pertama gitu ya. Oke, untuk Gauss elimination, it's quite easy, right? Kita balik lagi ke presentasi. Oke, selesai gitu ya. Nah, tadi Gauss elimination ada dua. The first one naive Gaussian gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah Gauss-Jordan gitu. Nah, principal methods-nya gitu ya, sebenarnya dia itu adalah variasi atau varian dari naive Gauss elimination. Cuman ada perubahan sedikit gitu ya, dimana matriks si A ini gitu ya, itu dirubah bagaimanapun caranya, dirubah menjadi bentuk matriks identitas gitu ya. Tahu nggak, matriks yang diagonalnya itu adalah 1 gitu ya. Gimana pun caranya itu nanti bentuknya harus seperti ini. Mau nanti dia 4x4, 3x3, 5x5, it doesn't matter as long as it has a shape of like a square gitu ya. Yang penting diagonal utamanya itu adalah 1 kayak gitu. Nah, di sini enaknya adalah nggak perlu kita cari pivot, karena tadi kan kita harus tahu gitu ya, mana yang akan jadikan pivot dan mana setelah itu dibalikkan lagi gitu ya. Nah, kalau Gauss-Jordan ini hasil akhirnya itu udah langsung hasilnya gitu ya. Mungkin agak sedikit ngawang gitu ya. Jadi misalnya seperti ini bentuknya. Nah, gimana pun caranya, bentuk sistem persamaan tadi, bentuk akhirnya harus seperti ini yang tadi saya bilang, harus dalam bentuk matriks identitas yang which is gitu ya, nilai ini gitu ya, nilai xn tuh ya nilai bn-nya ini, nilai akhirnya. Jadi nggak perlu lagi disubstitusi ulang. Kalau tadi kan udah ketemu x3-nya terus disubstitusi untuk x2-nya berapa, masuk persamaan lagi. Nah, kalau Gauss-Jordan ini langsung once kalian udah dapet hasil akhir matriks identitas dari matriks yang mau diselesaikan gitu ya, ini udah berubah menjadi matriks identitas, hasil akhir itu loh yang emang hasilnya kayak gitu ya. Nah, untuk persoalan kali ini masih sama gitu ya, masih menggunakan sistem persamaan yang sama, tapi kita coba menyelesaikannya menggunakan Jordan kayak gitu. Oke, kita pindah gitu ya ke Gauss-Jordan gitu ya, karena saya orangnya agak pemalas gitu ya.
karena saya orangnya agak pemalas gitu ya, saya copy aja. But ini udah jelek banget, ini udah nggak apa-apa lah, saya tulis ulang gitu ya. Jadi masih ingat gitu ya, kita potong sampai bagaimana caranya dia harus menjadi matriks identitas itu. Kan kita tadi punya seperti ini ya, 64, 8, 1, 144, 12, 1, kemudian ini 106,8, 177,2, 279,2 gitu. Nah, kita diminta untuk, kan ini matriksnya itu 3 ya, 3 kali 3 gitu ya, karena ini row-nya 3 gitu ya. Berarti nanti kira-kira gitu ya, matriks yang mau kita achieve itu bentuknya ya kayak gini gitu ya. Jadi kayak gini, bagaimanapun caranya dia harus dibentuk kayak gini. Bagaimana caranya gitu ya? Yang pertama adalah berarti mau nggak mau ini gitu ya. Ini kita harus rubah menjadi 1 gitu ya. Masih ingat ini adalah row 1, ini adalah row 2, dan ini adalah row 3. Bagaimana caranya gitu ya? Berarti untuk menjadikan 1 mau nggak mau gitu ya, row pertama gitu ya, row 1 dibagi dengan 25. Dan ini 25 ini ngikut ya, kalau dia nilainya 100, nilainya 50, nilainya berapapun ya dia harus dibagi menjadi dibagi menjadi bilangan itu sendiri supaya dia nilainya 1 gitu ya. Nah, habis itu bagaimana Bu gitu ya. Nah, habis dia dibagi menjadi 25 gitu ya, next stepnya adalah R2 dikurangi gitu ya, ini bawahnya ini gitu ya, 64 dikali R1 gitu. Kemudian R3 dikurangi 144 dikali R1. Sebenarnya sama aja prinsip kayak yang tadi gitu ya. Sama-sama elimination gitu ya. Cuman nggak pakai pivot gitu. Jadi langsung dikalikan dengan nilainya. Kalau tadi kan 64/25 nih. Sekarang pembaginya diatasin dulu gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gini gitu ya, bentuknya sama gitu ya, bentuknya sama gitu ya. Hasil dari ini adalah step pertama gitu ya. Nanti hasilnya itu harusnya seperti ini, 1/5, 1/25, kemudian ini 0 gitu ya, karena kan tadi udah disubstrak kan sama dirinya sendiri, karena kan kita maunya seperti ini gitu ya, udah disubstrak sama dirinya sendiri, karena R1 nya sekarang R1 yang baru ya, ini adalah R1 yang baru. Jadi ini harus ini selesai dulu, dapat ini gitu ya, baru ini R1 nya adalah R1 yang baru, karena R1 yang baru kan 1, jadi dia dikalikan dengan dirinya sendiri, makanya dia habis gitu ya. Ini adalah minus 24/5, minus 39/25, kemudian ini hasilnya adalah minus 84/5, minus 119/25. Nah, kalau dikurangi berarti dikurangi semuanya ya gitu ya. Ini juga tadi dibagi sama 25 juga gitu ya. Hasilnya itu kayak gini, minus 12026 125 minus 335,968 kayak gitu. Nah, kita udah dapet nih gitu ya. Ini udah 1 gitu ya. Berarti kita butuh row yang lain lagi dong gitu. Mana yang harus kita jadikan 1? Jelas gitu ya. Berarti yang ini next stepnya gitu kan. Berarti bagaimana ini caranya supaya jadi 1 kayak gitu. Berarti sama gitu ya. Step kedua gitu ya. Berarti R2 dibagi minus 24/5 kayak gitu. Dibagi minus 24/5. Kemudian row yang dia tidak dibagi gitu ya, itu dikurangkan gitu ya. Berarti adalah R1 dikurangi R1 dikurangi 1/5 gitu ya kali R2 yang baru gitu ya. Kemudian R3 dikurangi minus 84/5 dikali R2 yang baru kayak gitu. Akan selalu seperti itu gitu ya. Nanti gitu ya, hasilnya sama gitu ya, akan menjadi sesuatu, silakan dicari gitu ya. Baru nanti step yang ketiga gitu ya. Step yang ketiga itu, ini biar nggak bingung aja gitu ya, kalian nanti bisa cek aja gitu ya, silakan dicoba. Ini saya tulis saja biar nanti nggak bingung kayak gitu. Ini hasilnya adalah 10 minus 140, ini adalah 79/300, 01 13/40, 6013/300 gitu ya. Ini 007/10, 19/25 kayak gini. Nah, udah kan gitu ya.
Cara yang pertama kita sudah mengubah menjadi seperti ini, cara yang ketiga kita sudah mengubah menjadi seperti ini gitu ya. Berarti masih ada kan yang belum dirubah gitu ya. Yang mana nih gitu ya? Ini gitu ya. Nah, cara merubah ini gimana gitu ya? Sama gitu ya. Berarti ini step ketiga. Step ketiga adalah R3 dibagi 7/10 gitu ya. R3 dibagi 7/10. Baru row yang dia tidak dibagi dikurangkan. Berarti R1 dikurangi gitu ya. Ini gitu ya. R1 dikurangi minus 1/40 kali R3 yang baru gitu ya. Kemudian R2 dikurangi 13/40 kali R3 yang baru gitu. Nah, kalau sudah hasilnya seperti apa kayak gitu ya, itu akan menjadi exercise nomor 2. Oke, it's quite easy right gitu. Nah, nanti hasilnya itu adalah bentuknya gitu ya, harusnya nanti akan seperti ini, 1 1 1 0 0 0 0 0 gitu ya. Nah, di sini yang akan kalian cari gitu ya. Nah, nanti hasilnya ketika disubstitusi gitu ya, ini adalah X3, ini adalah X2, ini adalah X1, yang dimana ini adalah ini adalah ini, dan ini adalah ini. Ini adalah ini. Udah nggak pakai back substitution lagi gitu ya. Hasil akhirnya ya udah itu nilainya. It's quite easy, right? Okay. Be back to presentation. Cara kedua udah selesai, Gauss elimination, utamanya Gauss Jordan. Next kita akan ngomongin LU decomposition gitu ya. Tadi masih ingat gitu ya bahwa matriks itu bisa diubah dalam bentuk LU gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti apa gitu ya. Tadi kita masih agree gitu ya bahwa matriks yang harus kita selesaikan itu bentuknya AX sama dengan B, kayak gini kan, kayak gitu. Nah, aturannya gitu ya, ketika kita memiliki matriks A gitu ya, itu sebenarnya dia bisa dirubah menjadi bentuk matriks L dan U. Karena kan tadi kalau kalian lihat itu sebenarnya satu pasangan gitu ya. Jadi matriks A itu bisa dirubah menjadi matriks L kali U kayak gitu. Nah, berarti gitu ya, di sini jelas gitu ya, A itu berarti L kali U dikali X gitu ya, sama dengan B gitu, atau B nya besar lah, B nya kecil, apapun gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, kita kalikan dengan inverse matriksnya kayak gitu. Inverse matriksnya jadinya di sini adalah L kali L-1 kali U kali X. Nah, kalau dia satu sisi dikalikan dengan itu, berarti satu sisi lainnya juga dong gitu ya, L-1 kali B kayak gitu kan. Nah, masih ingat gitu ya bahwa perkalian dari inverse matrix dengan matriks itu sendiri itu adalah matriks identitas kayak gitu ya. Nah, berarti kan ini kayak gini, ini mungkin saya tulis saja gitu ya, bahwa L dikali L-1 itu sama dengan matriks identitas. Berarti di sini matriks identitas kali U kali X gitu ya, sama dengan L inverse matriks L gitu ya kali B kayak gini kan. Nah, dari sini gitu ya, jelas gitu ya bahwa kalau suatu matriks gitu dikalikan dengan identitasnya, ya berarti dia matriks itu sendiri gitu ya, matriks itu sendiri, yang artinya di sini adalah kayak gini, itu sama dengan U kayak gitu ya. Berarti kalau kayak gini kita dapatnya adalah U kali X sama dengan L-1 kali B kayak gini kan. Nah, dari sini gitu ya, kita anggap, kita misalkan ini adalah matriks pembantu kita gitu. Matriks pembantu kita, let's say dia adalah matriks Z gitu ya. Dan ini tetap kayak gitu. Nah, di sini gitu ya, dari sini kita akhirnya memiliki dua persamaan atau dua matriks yang bisa diselesaikan. Yakni matriks yang pertama gitu ya, yakni adalah L kali Z gitu ya, itu sama dengan B gitu ya. Dan yang kedua itu adalah U kali X gitu ya, itu sama dengan Z kayak gitu. Dari sini ini diselesaikan nanti seperti ini. Terus apa yang harus dilakukan gitu ya? Nah, untuk melakukannya dari persamaan ini gitu ya,
sama gitu. Cara yang pertama, step yang pertama gitu ya. Pertama decompose gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kalian punya suatu matriks dipisah menjadi matriks L dan U. Gimana caranya gitu ya. Seperti itu. Kemudian solve untuk ini. Matriks L kali matriks Z sama dengan B gitu ya, untuk mendapatkan si ini gitu ya. Kemudian solve matriks uppernya dikalikan X sama dengan Z gitu ya. Udah deh, selesai gitu ya. Kira-kira ada gambaran gitu ya. I have no idea gitu. Kalau I have no idea, mari kita langsung aja kayak gitu. Berarti pertama adalah decompose gitu ya. Pertama adalah satu decompose. Let's see, ya aku nggak punya matriks ini ya, nggak punya yang bisa di copy ya, udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi masih ingat gitu ya bahwa kalau kita punya sebuah matriks gitu ya, itu dia bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini, dimana bentuknya itu adalah 1 1 1 0 0 0. Ini adalah L21, L31, L32 gitu ya, dikalikan dengan matriks uppernya gitu ya. Matriks upper pasti di bawahnya adalah 00, U11, U12, U13, U22, U23 sama U33 kayak gini. Nah, kita punya matriks tadi adalah 25, 51, 64, 81, 144, 12, 1 kayak gini kan gitu. Nah, bagaimana matriks ini dirubah menjadi matriks seperti ini? Kira-kira gitu ya, dari dua yang tadi gitu ya. Dari dua yang tadi udah kepikiran nggak? Kira-kira matriks ini bentuk U-nya seperti apa? Oke. Jelas ya, ini adalah hasil akhir dari gitu ya, hasil akhir dari naif Gaussian gitu ya. Naif Gaussian yang which is gitu ya, uppernya itu adalah 25, 51, 0 gitu ya, minus 24 per 5, minus 39 per 5, kemudian 007 per 10 gitu ya. Oke, selesai gitu ya. Kemudian gimana cara cari L-nya Bu gitu ya. L-nya ini adalah hasil dari pivotnya gitu ya. Masih ingat gitu ya, untuk mengeliminasi forward elimination yang pertama gitu ya, kan kita tadi 3 kali ya forward elimination yang pertama itu ada 2 row yang diselesaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga ininya gitu ya. Masih ingat pivotnya tadi yang pertama ini sama ini adalah L21, 64 dibagi 25. Kemudian L31 ini adalah 144 per 25 gitu ya. Lah kemudian L32 nya berapa gitu ya. Kalau kalian masih ingat gitu ya, sebelum kita menghasilkan matriks ini gitu ya, kita tadi membagikan sesuatu gitu ya, membagikan satu pecahan dengan pecahan yang lain, yakni dia minus 84 per 5 dibagi gitu ya 24 per 5 gitu ya, atau nilainya sama dengan 7 per 2 kayak gitu. Habis kayak gitu udah deh ketemu gitu ya matriks L nya gitu ya, itu adalah, ingat harus seperti ini matriks L-nya gitu ya, dan atasnya ini selalu 0 gitu ya. Nah ini kita substitusi dengan nilai ini 64 per 25, 144 per 25, dan ini adalah 7 per 2. Udah selesai gitu ya. Ini adalah decompose dari matriks A menjadi matriks L dan matriks upper kayak gitu ya. Nah dari sini gitu ya, berarti yang kedua, cara yang kedua itu adalah tadi udah decompose, berarti cara yang kedua yakni adalah matriks lower dikalikan matriks bantuan Z gitu ya, itu sama dengan B kayak gini kan. Nah kita punya matriks lower ini gitu ya, kayak gini gitu ya, kemudian dikalikan dengan Z gitu ya, let's say Z1, Z2, Z3 sama dengan nilai yang tadi, B nya itu adalah 106,8, 177,2, kemudian 279,2 kayak gini kan. Nah habis dari sini gitu ya, itu udah langsung bisa diselesaikan kan gitu. Taunya dari mana? Lah ini kali ini
udah pasti ini gitu ya. Kemudian nanti substitusi aja gitu ya, substitusi gitu ya. Nah nanti kalau udah selesai gitu ya, harusnya gitu ya, harusnya nilai Z-nya gitu ya, nilai matriks Z-nya itu sama dengan 106,8, kemudian minus 12026 per 125, kemudian ini adalah 19/25. Yang ini adalah representasi dari Z1, ini adalah Z2, dan ini adalah Z3. Nah, tugas kalian adalah mencocokkan, bener nggak sih yang dibilang Bu Fitri gitu ya. Nah, ini akan menjadi exercise nomor 3. Kayak gitu, nomor 3 gitu ya. Habis dari sini kita pindah ke steps yang ketiga gitu ya. Steps yang ketiga itu adalah matriks upper dikalikan matriks X sama dengan matriks Z gitu ya. Kita punya matriks upper gitu ya, ini apa namanya, ini ya, kita punya matriks ini, kita copy. Biar nggak bingung saya hapus susut kegedean susut gitu ya. Nah ini X-nya yang kita cari gitu ya, X1, X2, dan X3. Nah terus ininya Z-nya ya kita pindah gitu ya, matriks ini kita pindah. Oke, saya malas sekali makanya saya pindah aja gitu, saya hapus. Gitu ya. Dan kemudian saya pindah. Nah kayak gini kan ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah dari sini udah langsung ketahuan kan, taunya tahu dari mana gitu ya. Nah ini kan langsung ini gitu ya, berarti X3 sama dengan 19/25 gitu ya, dibagi 7/10 kayak gitu. Udah gitu ya, it's quite easy gitu ya. Nanti akan ketahuan gitu ya, X2 berapa, X1 berapa. Nah ini LOD composition udah selesai, jadi ribetnya cuman di decompose-nya aja. Tapi kalau kalian udah menyelesaikan yang Gauss naif gitu ya, harusnya it will not be problem gitu ya. Jadi tinggal lanjutin aja, it's quite easy, right? Oke, yang penting patokannya adalah ini gitu ya, ini sama ini. Jadi dikompos dulu, kemudian yang kedua kita butuh gitu ya, kita butuh bantuan dari matriks Z gitu ya, hasil dari turunan tadi di PPT gitu ya. Baru matriks Z ini kita gunakan untuk sebagai matriks bantuan untuk menghasilkan matriks X kayak gini. Quite easy, right? Oke, kalau udah selesai LOD composition gitu ya, kita pindah ke inverse matrix gitu ya. Ya seperti namanya gitu ya, namanya juga inverse matrix gitu ya. Ya udah inverse dari ini gitu ya. Kalau misal 2 kali 2 dulu kan gampang gitu ya, tinggal satu determinan A gitu ya dikalikan dengan, misal kalau dulu itu adalah A B C D gitu ya, berarti di sini adalah D A min B min C gitu ya, dimana determinan ini adalah BC dikurangi apa? Ya BC dikurangi AD nggak sih? Sorry ya kalau ada suara-suara. Saya nggak tahu karena ini recordnya ini gitu ya. Jadi ini AD dikurangin BC gitu. Oh ya, it's feel free banget untuk melihat apapun gitu, karena nanti di mata kuliah saya gitu ya, apapun mata kuliah saya nggak pernah untuk close book, jadi semua resource silahkan dibuka gitu. Jadi memang kuncinya itu di exercise gitu. Jadi kalau kalian nggak nyoba nanti bingung gitu ya, ini pakai cara yang mana, ini pakai cara yang kayak gimana gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi misal kayak gini, berarti ini adalah D min B min C A kayak gitu kan. Masalahnya ini adalah 2 kali 2. Nah pertanyaannya adalah kalau 3 kali 3, kalau dia 4 kali 4 kayak gitu ya, gimana caranya kayak gitu. Nah di sini kita minta bantuan matriks identitas kayak gitu, maksudnya matriks identitas gitu ya. Jadi kita minta matriks sebuah matriks gitu ya, imajiner let's say seperti gitu ya.
untuk membantu kita, karena nanti kan kita tetap akan menyelesaikan persamaan yang roket tadi, berarti kan 3 kali 3. Kalau misal nanti 4 kali 4 kali 5 kali 5 gitu, it doesn't matter kayak gitu ya, it doesn't matter. Yang penting itu adalah matriks identitas gitu ya. Nah di sini ada dua cara, yakni yang pertama ada dua step gitu ya, yakni step yang pertama itu adalah menyelesaikan matriks lowernya gitu ya, matriks lower kalikan dengan Z, ini masih sisa tadi, masih LU decomposition gitu ya, itu sama dengan matriks B. Kemudian yang kedua gitu ya, ini sama matriks X gitu ya, dengan matriks X sama dengan Z kayak gini, untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan nilai Z gitu ya, ini untuk mendapatkan nilai X gitu ya. Nah cuman di sini gitu ya, bedanya adalah kita memanfaatkan matriks imajiner ini sesuai dengan per kolomnya gitu ya. Mungkin agak fake gitu ya, makanya saya langsung kasih contoh aja gitu ya. Step yang pertama berarti L kali Z gitu ya sama dengan B kayak gitu. Nah kalau di sini gitu ya, step ini tuh digunakan untuk per kolom dari matriks imajiner yang mau kita gunakan kayak gitu. Nah di sini berarti kita coba pakai yang kolom pertama. Ini adalah kolom pertama gitu ya. Berarti di sini gitu ya, kita tadi udah punya matriks L gitu ya, tinggal aja dikali gitu ya. Balik lagi karena saya pemalas gitu ya. Jadi saya copy aja. Sorry. Ya nggak apa lah, tinggal ini doang. Tinggal di ini ya. Oke, gitu ya. Kali matriks Z-nya gitu ya. Nah, kalau di sini instead tadi B-nya itu beneran apa sih tadi nilainya gitu ya. Di sini kita menggunakan B-nya ini adalah matriks identitas untuk kolom pertama 1 0 0 kayak gini. Nah, kalau dari sini kan gampang banget ya gitu ya. Ketahuan kan Z1-nya sama dengan 1 gitu ya. Nanti Z2-nya ketahuan berapa, nah Z3-nya ketahuan berapa kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Ini exercise yang keempat ya, exercise yang keempat gitu. Nah karena di sini dibutuhkan gitu ya, makanya coba kalian nanti hitung bener atau enggak, tapi dari hitungan dari saya ini harusnya adalah 64/25 dan ini adalah 16/5 kayak gitu. Kemudian step yang kedua itu adalah X gitu ya, si Z gitu. Nah tadi kita punya matriks U sorry. Nah, ini kan sama kan gitu ya. Nah, di sini baru Z-nya. Nah, di sini bedanya adalah ini. Sorry. Enggak bedanya sih. Ini tadi 7/10 jadi kan ya. Nah dari sini gitu kita masukin nilai Z-nya. Nah nilai Z-nya itu kita dapat dari sini gitu ya, 1 minus 64/25 ini adalah 16/5. Dari sini udah deh gitu ya, dapat gitu ya. Apa namanya, sebenarnya ini bukan, nah saya inget gitu ya, kan kita di sini adalah nyari inverse-nya kan. Gunanya ini adalah kita nyari inverse dari matriks si A gitu ya. Jangan lupa kita di sini adalah untuk mencari inverse matriksnya si A gitu ya. Akhirnya saya ingat gitu. Jadi nanti inverse matriks A itu kan bentuknya seperti ini gitu ya. Kita punya B11 gitu ya. Kita punya B11, kita punya B21, B31, B12, B13, B22, B23, B
32 B33 kayak gitu ya. Nah, di sini tuh ini adalah matriks B-nya sebenarnya. B11, B21, B31. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini itu nanti ketahuan kan B31-nya berapa? Karena B31 sama dengan 16/5 dibagi 7/10. Nanti ketahuan B21, B11. Nanti masukkan ke sini gitu ya. Lalu bagaimana dengan kolom selanjutnya, Bu? Gitu. Sama halnya dengan step ini dan step ini, cuman di sini adalah kolom yang kedua gitu ya. Jadi untuk yang kolom kedua gitu ya, ini matriks bantuannya itu adalah 010. Nanti akan dapat nilai ini gitu ya. Kemudian untuk kolom yang ketiga gitu ya, ini gitu ya, itu matriks bantuannya adalah 001 gitu. Nah, nanti kalau udah selesai gitu ya, harusnya matriks dari A-1 gitu ya, itu adalah 1/21 min 1/12 1/28 minus 20/21 17/12 minus 13/28 22/7 minus 5 10/7. Harusnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini seperti bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya, gampang banget gitu ya. Jadi X gitu ya, kita kan pengennya taunya X gitu ya, itu adalah A-1 kali si B nya. Kalau udah dapet ini, kita tadi punya B nya yang tadi gitu ya, B besar itu adalah 106,8 terus 177,2 terus 279,2 dikalikan aja sama ini, nanti hasilnya seperti apa kayak gitu. Oke. Kalau selesai kita balik lagi ke presentation gitu ya. Ini adalah tridiagonal matrix. Apa sih tridiagonal matrix? Yang tadi saya bilang matrix yang dimana diagonal utamanya itu selalu ada angkanya, nggak isinya 0, dan kemudian ada angkanya di bagian bawah dan bagian atas si tridiagonal kayak gitu. Jadi misal gitu ya, ini 3, 5, 1, kemudian 2, harusnya 4 sih kalau kayak gini, lebih gampang. 1, 5, 7, 8 kayak gini kan. Nah, ini berarti matriks selanjutnya itu 2, 3, 6. Saya bingung kalau kayak gini, mending langsung aja kali ya. Langsung aja gitu ya. Apa namanya? Saya klik aja. Nah, how to solve it-nya itu ada yang namanya adalah Thomas algorithm gitu ya. Thomas algorithm. Any clear example, langsung aja ke contohnya gitu ya, karena tadi saya juga malas ngarang gitu ya. Langsung aja daripada bingung. Misal gitu ya, ini memang contohnya langsung jumping gitu, karena untuk menghasilkan matriks tridiagonal ini kaitannya nanti sama PDE. That's why di sini saya bilang gitu ya, misal ada suatu persamaan, dia itu steady state heatnya tuh tetap gitu ya, dispersi dari panas itu tetap gitu ya pada sebuah udara gitu ya. Nah, kemudian dia direpresentasikan dalam matriks seperti ini. Nah, ini kan matriks diagonal ya gitu ya. Taunya dari mana? Ini adalah matriks diagonalnya, ada isinya, kemudian matriks di atasnya ada isinya, dan matriks di bawahnya ada isinya kayak gitu. Nah, ini kemudian adalah yang dicari gitu ya, atau X-nya atau apapun lah gitu, dan ini adalah matriks B-nya. Kan kayak gini ya sebenarnya matriks gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya adalah hasil dari PDE gitu ya. Setelah kita menyelesaikan PDE yang super rumit itu, nanti kira-kira hasilnya tuh mostly akan seperti ini gitu ya, maksudnya itu jadi tridiagonal matrix. Itulah kenapa saya kasih di sini gitu ya. Nah, dari sini bagaimana cara menyelesaikannya dengan Thomas algorithm gitu ya. Nah, kita rubah menjadi bentuk umumnya gitu ya. Misal adalah seperti ini gitu ya. Jadi nilai yang utamanya gitu ya, diagonal utamanya itu adalah Q1, Q2, Q3 ini, si Q ini gitu ya. Kemudian row yang atasnya gitu ya, row atasnya ini adalah R gitu, kemudian row bawahnya adalah P kayak gitu. Ini yang kita cari gitu ya, dan ini adalah nilainya kita anggap sebagai S kayak gitu. Nah, dari ini si Thomas algorithm itu gitu ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah direct sweep, yang kedua adalah inverse sweep kayak gitu ya. Nah, kita minta bantuan dari si ini gitu ya. Di sini tuh ada 2 gitu ya. Untuk iterasi sama dengan 1 gitu ya.
R1 caping itu adalah R1 dibagi Q1, kemudian S1 caping itu sama dengan S1 dibagi Q1. Untuk iterasi selanjutnya gitu ya, yang lebih dari satu gitu ya, itu akan seperti ini kayak gitu. Nah, setelah nanti udah dapat nilai R1, R2, R3, R4 caping, begitu pula dengan S1, S2, S3 dan S4 caping, kita balikkan lagi ke persamaannya gitu ya. Dimana ini untuk kenapa dia dikatakan inverse, karena dari belakang gitu ya. Berarti di sini dari belakang tuh misal ini gitu ya, T5 gitu ya. T5 itu sama dengan, berarti T5 ini adalah 6 gitu ya. Iterasi ke-6 misal gitu ya. Itu sama dengan iterasi di atasnya gitu ya. Kalau bingung gitu ya, kita langsung ke case aja. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, kita tadi punya apa namanya persoalan apa tadi, matriksnya gitu ya, itu bentuknya adalah seperti ini, minus 2,6 minus 2,6 minus 2,6 minus 2,6. Di sini adalah 1 0 0, kemudian di sini pasti 1, di sini 0, kemudian di sini 1, kemudian di sini adalah 1, kemudian 0 1 0 0 1 kayak gini kan. Nah, dari sini kemudian di sini adalah T1 gitu ya. Di sini adalah yang kita selesaikan T2, T3, T4 dan T5 kayak gitu. Nah, di sini tadi nilainya adalah minus 240. Nah, saya lupa, takut salah. Bener. Minus 240, 0 0 minus 150 kayak gini kan. Nah, ini tuh sebenarnya jadi bentuknya kan seperti ini kayak gitu. Nah, dari sini gitu ya, kita ingat contoh yang pertama adalah direct sweep kayak gitu. Jadi kita harus ngitung R1 capingnya. Masih ingat kan tadi gitu ya, bahwa kita itu punya bentuk matriks seperti ini tuh, harus bentuknya itu adalah kayak gini, Q1 R1 0 0, kemudian ini deh biar warna-warna gitu ya, Q1 Q2 Q3 Q4, kemudian ini adalah R1 gitu ya, kemudian R2, kemudian R3, kemudian ini adalah P1 P1 kagak ada gitu ya, P2 P3, kemudian P4 gitu ya. Nah, sisanya itu mana aja 0 gitu ya, 0 0 0, kemudian saya selalu bingung deh 0 0 kayak gini ya. Nah, kan kayak gini gitu ya. Itu nanti adalah T2, T3, T4, T5, kemudian ini adalah S1, S2, S3 dan S4 kayak gini kan. Nah, cara yang pertama itu adalah direct sweep gitu ya. Kita membutuhkan bantuan untuk mencari RM caping sama SN caping gitu ya. Nah, pertama kan dibilang untuk iterasi pertama gitu ya, berarti R1 caping sama dengan R1 dibagi Q1, yakni ya udah gampang gitu ya. Dia adalah 1 dibagi minus 2,6 ini kan gitu ya. Nah, itu nanti coba kalian cari berapa gitu ya, jelas gitu ya. Nah, kemudian S1 caping gitu ya, itu adalah S1 dibagi Q1, yakni minus 240, karena S1 nya ini kan minus 240 dibagi minus 26 gitu ya. Nanti hasilnya berapa kayak gitu. Nah, ini untuk yang iterasi pertama. Untuk iterasi 2, 3, 4 dan seterusnya, karena di sini cuman 4 aja sih gitu ya. Berarti di sini kita ngitung R2 gitu ya. R2 itu sama dengan R2 dibagi Q2, karena kan di sini kayak gini ya. Ini R2 iterasi kedua kan, R2 sama dengan R2 caping itu adalah R2 dibagi Q2 dikurangi P2 dikali R1 caping gitu. Itulah kenapa kita harus mengerti dulu nilainya ini gitu ya. Nah, itu nanti berapa gitu ya, kan masukkan gitu ya.
R3 nya 1 minus 26 dikurangi 1 kali hasil ini gitu ya, hasil ini minus 12,6 kayak gitu kan. Nah kemudian habis dari R2 gitu ya, kita nyari, udah selesai kan R2, kemudian apa, R2 berarti S2 gitu ya. Let's see, kita lihat dulu S2. Oke. S2 itu kita butuh S1. Oke. Berarti kita coba R3 dulu. R3 adalah R3 dikurangi Q3 dikurangi P2 gitu ya. P3 kali R2 gitu. Kemudian R4 kita ada nggak? R4 nggak ada, berarti udah selesai R-nya. Sekarang kita nyari S2 gitu ya. S2 nya itu berarti S2 dikurangi P2, S2 dikurangi P2 ini ya, S2 dikurangi P2 kali S1 caping dibagi Q2 dikurangi P2 kali R1 caping kayak gitu. Nanti ini kalian masukkan berapa, kemudian S3 gitu ya, sama S3 dikurangi P3 tapi ini S2 caping dibagi Q3 dikurangi P3 R1 caping gitu. Kemudian S4 karena di sini S-nya ada 4 gitu ya. Kalau tadi R-nya kan cuma 3 nih, cuma 3 gitu ya. Karena S-nya ada 4 berarti di sini ada S4, yakni S4 dikurangi P4 kali S3 caping gitu ya dibagi Q4 dikurangi P4 R3 caping kayak gitu. Nah ini exercise yang nomor berapa tadi? 6 ya. Ini coba kalian cari gitu ya. Ini coba kalian cari. Ini masih direct swap gitu ya. Saya tulis ini adalah direct swap gitu. Nah kalau udah dapat direct swap gitu ya, kita sekarang masuk ke inverse sweep gitu ya. Nah inverse sweep di sini dibilang gitu ya, untuk last question gitu ya, berarti untuk mencari T5 gitu ya, T5 itu sama dengan S4 ini gitu ya. Karena di sini pasti, karena ini dikurangi 1 dikurangi 2, berarti kalau kita pengen tahu T kelima berarti dia simply set-nya gitu ya, dia S4 gitu. Kalau kalian punya T10 gitu ya, ya berarti nanti S-nya mestinya 9 kayak gitu. Jadi tinggal dikurangi 1 aja. Nah, di sini kan S4 udah ketahuan ya nilainya berapa. Yaitu sebenarnya adalah nilai T5-nya. It's quite easy, right? Nah, kemudian setelah dapat, kemudian kita nyari T4-nya. Nah, di sini T4-nya pakai equation yang ini gitu ya. T4 berarti sama dengan S3 dikurangi R3 dikali T5 kayak gitu. Karena kan ini lihat, ini kan I-nya misal keempat gitu ya, berarti ini adalah 3, ini 3 gitu kan. Simplicity-nya seperti itu. Makanya harus tahu T5 dulu. Berarti ini kayak gini harus naik gitu loh, kayak tadi nyelesain back substitution dari yang bawah dulu sampai naik ke atas, itu untuk yang T4 gitu. Kemudian untuk yang T3 gitu ya, itu sama dengan S2 dikurangi R3 caping kali T4, kemudian T2 sama dengan S1 caping dikurangi R1 caping dikali dengan T3. Udah deh, selesai gitu ya. Nah nanti kalau dari sini gitu ya akan ketemu berapa T2, T3, T4, dan T5. Ini jadi exercise selanjutnya. Simple kan gitu ya. Oke. Finally, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Have a great day and bye-bye.